Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Influencer, jumpa lagi dengan saya Hendra. Malam ini saya akan membahas tentang peraturan PPN bagi bendaharawan pemerintah, baik instansi daerah, pusat maupun bendahara desa, tentang PPN yang berlaku di 2020 ini, mulai April tepatnya 2020. Benar nggak sih bahwa ada perubahan threshold atau pemungutan PPN di tahun 2020? Nah, kita simak ya, baru-baru ini eh, awal tahun kemarin ya, walaupun PMK-nya PMK 231 tahun 2019, tapi berlakunya mulai April 2020. Nah, teman-teman tentunya penasaran nih, bener nggak bahwa bendahara itu mengalami perubahan terutama dalam threshold atau batasan pemungutan PPN, seperti apa saja yang berubah, kemudian juga NPWP bendahara apakah benar berubah. Coba kita lihat ya. Nah, saya biasanya kalau ini menggunakan aplikasi Ortex ya teman-teman, untuk karena Ortex ini kelebihannya juga dia ada historisnya gitu. Jadi historis peraturan yang berlaku, yang udah nggak berlaku, di situ ada keterangannya. Kita coba aja buka Ortex ya, di PMK 21 Ortex. Ini, nah ini di apa ya? Kita close aja ya, ini banyak iklannya juga. Itu kita close ya. Nah, ini PMK 321 2019 ini baru berlaku April yang lalu nih, karena banyak karena kita ada kejadian pandemi COVID segala macam. Jadi PMK ini sempat tenggelam gitu ya. Sebenarnya ini penting diketahui oleh teman-teman bendahara, khususnya yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan, juga di sini dibahas gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang baru dari peraturan PMK 231 ini? Yang baru adalah bahwa sekarang tata cara penghapusan dan pengukuhan PKP bagi bendaharawan pemerintah itu bukan hanya bagi bendahara pengeluaran, tapi juga bagi bendahara penerimaan. Itu kedepannya sejak berlakunya peraturan ini mulai April nih, seperti bendahara BLU segala macam itu wajib di PKP-kan juga gitu, bukan hanya rekanannya, tapi kalau dia ada menjual jasa juga di pemerintah, di PKP-kan juga. Nanti itu kita akan bahas tersendiri yang mengenai PKP untuk instansi BLU atau BLUD ya. Sekarang yang kita bahas adalah PPN-nya dulu teman-teman ya. Tapi perlu juga teman-teman ketahui bahwa saya harus perkenalan dulu istilah yang baru ini, bahwa sekarang tuh udah nggak ada instansi bendahara teman-teman ya. Jadi kalau dulu kan bendahara itu melekat, NPP bendahara itu melekat pada bendaharanya. Nah, sekarang itu pada instansinya. Nah, ini perbedaan paradigma di PMK 231 dengan di KMK sebelumnya 563 dan seterusnya. Itu bedanya di situ. Kalau dulu Dijen Pajak itu apa ya istilahnya, meng-NPWP-kan tuh kepada persen bendaharanya gitu. Jadi satu instansi itu bisa ada beberapa bendahara. Nah, ini dengan adanya peraturan ini, maka bendahara-bendahara yang ada di instansi tersebut otomatis dicabut ya kan, diganti dengan misalkan dinas gitu misalkan, atau satker atau SKPD. Jadi satu SKPD hanya satu, boleh satu NPWP. Misalkan SKPD dinas pendapatan atau dinas kebersihan, nah itu hanya satu NPWP teman-teman. Jadi siapapun ganti-ganti bendaharanya tetap NPWP-nya satu. Nah, ini untuk memudahkan kontrol ya menurut Direktur Jenderal Pajak. Nah, kita coba dulu ya, sebelum kita ke PPN-nya ini harus pahami dulu bahwa sekarang tadi ya saya sebutkan tidak ada lagi instansi NPWP bendahara, tapi adanya NPWP instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah ini kita ketahui sekarang nih ada tiga teman-teman ya. Ya, jadi sejak berlakunya otonomi daerah, terus adanya undang-undang desa, itu pemerintah tuh bukan hanya pemerintah pusat seperti kementerian ya kan, atau lembaga pemerintahan departemen, tapi juga instansi pemerintah daerah seperti SKPD atau dinas-dinas di daerah, kabupaten, provinsi ya kan. Itu adalah instansi pemerintah daerah. Nah, instansi pemerintah desa juga sekarang dengan adanya undang desa ini punya pemerintah sendiri dan punya anggaran sendiri, disebut dana desa. Jadi dikepalai oleh seorang kepala desa dan oleh sekretarisnya dan juga kaur keuangannya itu bertindak selaku
dulu melekat di KAUR keuangan. MPP-nya sekarang adalah di desanya. Jadi siapapun yang ganti, KAUR keuangannya ganti, bendahara ganti, MPP-nya tetap gitu ya. Nah ini jadi instansi pemerintah ini yang wajib memungut PPN dan memotong pajak ini sekarang berganti istilah jadi instansi pemerintah ya. Terdiri dari 3, pusat, daerah, dan pemerintah desa gitu ya. Oke, dan satu lagi ada namanya Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum ini baik di tingkat pusat maupun daerah, ya kan, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan nih, yang memberikan untuk pelayanan berupa penyediaan barang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas keuangan dan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Jadi teman-teman mungkin sebagian sudah tahu bahwa BLU itu adalah bentuk lain dari satker pemerintah. Sebenarnya satker pemerintah cuma diberi kekuasaan dalam mengelola anggaran. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya misalkan rumah sakit ya sekarang banyak dikelola dengan konsep BLU atau BLUD. Jadi rumah sakit yang dimiliki oleh daerah atau pusat itu banyak dikelola dengan menggunakan sistem BLU. Dulunya menggunakan sistem satker. Jadi kaku ya, sistem satker itu kan setiap anggaran tuh harus diketok palu tahun sebelumnya, terus juga nggak bisa lah istilahnya anggaran yang masuk tuh mau digunakan baru nanti tahun istilahnya PNBP yang tahun sekarang nanti digunakan tahun depan. Kalau dengan konsep BLU tidak teman-teman. Jadi konsep BLU ini nanti akan dibahas tersendiri bahwa BLU ini istilahnya lebih fleksibel dalam mengelola anggarannya intinya gitu ya. Nah, karena konsepnya tadi seperti tadi BLU tadi ya, istilahnya memberikan jasa kayak rumah sakit tadi kan mirip dengan institusi swasta ya, memberikan jasa juga rumah sakit meskipun jasanya non JKP atau tidak kena PPN ya. Tapi ada juga misalkan instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa-jasa yang terkena PPN, mungkin kayak BLUD, mungkin dinas-dinas yang melakukan penjualan apa namanya yang terkena PPN misalkan apa seperti mungkin dinas seperti Litbang penelitian ya atau dinas-dinas yang menyelenggarakan penjualan suatu barang dan jasa, nah itu wajib di PKP kan sekarang teman-teman. Jadi wajib mengut PPN juga dari si pembelinya. Gitu. Nah, kemudian langsung nih yang berubah ada di pasal 15, 16, 17 di peraturan ini. Saya fokus di PPN dulu, kita bahas PPN dulu. Jadi saya membiasakan baca ke aturan. Saya nggak mau teman-teman apa ya, seperti saya ulangi bahwa kalau bisa di kita belajar pajak ini jangan sampai katanya lah gitu. Katanya si A, katanya si B, katanya petugas pajak A, petugas pajak B atau konsultan pajak A, B. Walaupun itu boleh kita nanya kepada ini wajib ya nanya kepada petugas pajak atau konsultan pajak, tapi juga kalau bisa disertai dengan transkrip aturannya gitu. Mana sih aturannya kayak gitu. Jadi kita yakin gitu dan bukan katanya. Jadi suatu saat apalagi teman-teman bendahara saat ada pemeriksaan atau dari apa inspektorat maupun badan pemeriksa keuangan dan apa institusi auditor lainnya itu punya dasar aturannya. Nah, untuk PPN ini yang berubah pertama teman-teman apa ya pemungutannya ini ya. Eh, Misalnya tadi ya, yang selama ini yang memungut PPN ini istilahnya hanya bendahara, kemudian pengusaha dan BLUD itu BLU mereka sebagai pemungut ya. Sekarang itu sama BLUD bisa PKP ya, bisa PKP juga. Nah, sekarang ini yang perbedaan adalah tarifnya masih sama 10%. Yang membedakan adalah ini, batasan-batasannya nih. Ada di pasal 18. Jadi pasal 18 ini kalau dulu diatur di KMK 563 dan KMK sebelumnya bahwa untuk yang dipungut PPN itu di atas 1 juta atau jumlahnya istilahnya kalau di bawah 1 juta plus PPN ya itu tidak bendahara nggak harus mungut lah PPN-nya gampangnya gitu. Kalau sekarang itu di atas 2 juta karena ini nih dalam hal PPN tidak dipungut kalau pembayaran jumlahnya paling banyak 2 juta. Artinya kalau 0 rupiah sampai dengan 2 juta berarti bendahara tidak perlu mungut PPN.
Tapi kalau dan ini nilainya bukan yang dipecah-pecah ya gitu. Tapi kalau nilainya udah 2 juta ke atas gitu, itu wajib pungut PPN gitu ya. Jumlahnya paling banyak 2 juta. Jadi 2 juta pas gimana kalau 2 juta pas, Bang? 2 juta pas ini enggak berarti 2 juta pas gitu ya, 2 juta nol. Tapi 2 juta satu rupiah berarti wajib mungut PPN. Kalau dulu 1 juta ya, sekarang 2 juta. 2 juta ini tidak termasuk jumlah PPN nih gitu. 2 juta ini tidak termasuk PPN ya. Oke, jadi kalau ada PPN-nya dikeluarin dulu teman-teman untuk tahu batasannya. Misalkan 2 juta tuh udah include PPN ya, dikeluarin dulu. Oh ternyata belum belum kena. Misalkan terus bagaimana kalau yang di bawah 2 juta? Berarti ya sebenarnya tetap terutang PPN, cuma bendahara nggak wajib pungut. Bukan berarti si rekanan kita atau pengusaha yang menyerahkan jasa ke bendahara itu tidak membuat faktur pajak, tetap buat faktur pajak, cuma kodenya 01 atau 010. Sedangkan yang apa namanya atas transaksi di atas 2 juta, rekanan kita wajib membuat faktur pajak 020 karena apa? Karena bendahara yang mungut atau kita sebagai bendahara yang mungut kayak gitu. Ya, sampai sini jelas ya. Kalau misalnya ada kurang pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan info-info terkait dengan perpajakan ya. Oke, lanjut nih. PPN dan PPNBM poin B ya ini. Tidak dipungut oleh instansi pemerintah dalam hal juga. Nah, jadi selain tadi yang nilainya kurang dari 2 juta atau 2 juta ke bawah ya, 2 juta apa, sampai dengan 2 juta ya itu tidak dipungut PPN. Maksudnya tidak dipungut PPN oleh bendahara ya, sekali lagi ya, bukan berarti tidak terutang PPN, tetap terutang PPN rasanya, cuma kalau di bawah 2 juta, saya ulangi adalah rekanannya yang store. Kalau dari 2 juta bendahara yang store, oke. Terus apalagi nih pembayaran dengan kartu kredit. Nah, sekarang nih mulai tahun lalu kalau nggak salah, saya juga kurang tahu kalau tentang ketentuan keuangan, tapi dengar-dengar mulai beberapa tahun lalu 2018 atau 2019 bendahara ini sudah memakai kartu kredit teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bendahara yang lebih tahu lah. Jadi, nah kalau untuk yang pakai kartu kredit ini, teman-teman bendahara tidak perlu mungut PPN gitu. Belanja-belanja yang pakai kartu kredit, misalkan belanja di suatu supermarket atau di suatu apa namanya di satu gerai lah gitu yang pakai kartu kredit gitu. Tidak perlu diminta fakturnya PPN-nya gitu. Karena belanjanya pakai kartu kredit. Jadi udah urusan PPN-nya biar mereka. Kita berarti misalkan belanja 2 juta maupun 1 juta berapapun gitu ya. Mereka udah kena PPN 10% udah biar rekanan yang store gitu atau gerai tadi atau supermarket tadi yang store, kita tinggal bayar aja ya. Jadi bukan kita yang mungut loh walaupun nilai di atas 2 juta kalau pembayarannya menggunakan kartu kredit. Terus yang berikutnya pembayaran dengan pengadaan tanah. Ini sama sih ya kalau di tahun lalu. Ini juga sama pembayaran untuk pengadaan tanah ini tidak dipungut PPN kecuali memang ada ketentuan kalau di SE atau di mana. Jadi untuk pengadaan tanah itu yang wajib dipungut itu kalau misalkan si penyedianya adalah apa namanya developer gitu ya. Saya developer bendahara tidak mungut, memang tidak mungut tapi tetap terutang gitu PPN. Intinya untuk pembayar tanah bukan bendahara yang mungut ya gitu. Jadi kalau misalkan oh gimana ada pembebasan tanah tapi di tanah developer, tetap developer nerbitin faktur pajak cuma bukan bendahara yang mungut. Jadi fakturnya 010 kodenya si developer tadi harus membuat kode faktur 010. Tapi kalau misalkan pembebasan tanah ke masyarakat biasa yang bukan PKP istilahnya dan mereka nggak ada terbitin faktur pajak, ya berarti bendahara tidak perlu mungut ya kalau untuk pengadaan tanah. Kemudian untuk pengadaan bahan bakar minyak nih atau bukan minyak. Jadi bahan bakar minyak atau bukan minyak nih mungkin seperti oli ya kan kayak gitu seperti oli. Jadi minyak itu seperti ya bensin, solar ya kan bahan bakar minyak itu BBM ya. Atau bukan BBM oleh Pertamina. Nah, oleh Pertamina nih kaca kuncinya. Jadi kalau yang nyediain misalkan maaf ya pembensin swasta kayak Shell atau mungkin ya sebut merek jadinya ya. Ya makanya biar lebih mudah aja teman-teman memahami ya kayak Shell atau British Petroleum atau apalagi itu Petronas kayak gitu berarti harus dipungut PPN-nya kalau di atas 2 juta gitu ya. Kemudian berikutnya
Pembayaran PPN atas jasa telekomunikasi, ya, Telkom oleh perusahaan telekomunikasi ya. Jadi perusahaannya harus perusahaan telekomunikasi loh. Untuk tahu ya harus lihat perusahaannya tadi ya. Misalkan jenis perusahaannya memang masuk dalam kategori jenis usahanya telekomunikasi, ya berarti teman-teman nggak perlu mungut pembayar telepon kayak gitu, nggak mungut PPN. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pembayaran jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. Berarti misalkan pembayaran atas sewa pesawat terbang gitu kan, atau istilahnya kita naik pesawat kayak gitu, itu tidak perlu dipungut PPN-nya teman-teman, mereka yang akan setorkan sendiri ya, kita tidak perlu memungut PPN-nya untuk penerbangan ya. Kemudian apalagi yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau yang menurut ketentuan di bidang perpajakan mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Nah ini banyak nih yang tidak dipungut, tidak dibebaskan, misalkan kayak istilah tidak dipungut itu seperti penyerahannya dari kawasan berikat ya, tidak dipungut. Kalau dibebaskan contohnya barang-barang strategis misalkan berupa apa, hewan ternak ya, kayak barang-barang hasil kelautan ya kan, itu atau pakan ternak itu barang-barang termasuk strategi. Nanti untuk barang-barang yang dibebaskan PPN dan tidak perlu dipungut PPN baru nanti akan saya bahas sendiri nih ya, karena ini cukup panjang bahasanya. Tapi intinya yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau teman-teman bendahara nggak perlu mungut ya gitu, karena ini udah dibebaskan. Ya contoh gampangnya hewan ternak lah, hewan ternak hasil kelautan dibebaskan itu ya. Apalagi pakan ternak juga termasuk kayak gitu. Itu berarti nggak perlu dipungut kayak gitu ya. Nanti ada lagi untuk kita bahas kita berikutnya gitu ya. Nah, PPN sebagaimana dimaksud dipungut, disetor. Nah, jadi PPN yang terutama sebagai dimaksud ayat 1 huruf F sampai dengan dipungut, disetor, dilaporkan oleh PKP rekanan sesuai dengan. Nah, artinya walaupun ini tidak dipungut oleh bendahara, maksud kalimat ini adalah tetap dipungut dan disetor oleh PKP rekanan kayak gitu. Jadi kalau bisa PKP rekan pemerintah itu harus PKP semua teman-teman ya. Jadi memang sih beberapa pengalaman saya di lapangan tuh banyak bendahara desa yang sulit menemukan PKP ya, sehingga terjadi kebingungan, friksi antara harus dipungut PPN atau enggak sih ya. Sebaiknya memang harus PKP ketika kita berkawan dengan pemerintah daerah, pemerintah desa atau siapapun, si rekan ini sebaiknya PKP karena nanti akan biar tidak terjadi friksi-friksi perdebatan aturan perlu nggak dipungut PPN. Intinya kalau sama pemerintah itu harus PKP sih kalau bisa. Karena apa? Bukan hanya keuntungan buat pemerintah saja, tapi juga bagi PKP itu sendiri, bagi pengusaha itu tersebut mendapatkan keuntungan sebenarnya dengan PKP, maka perusahaan tersebut ketika ikut tender dengan pemerintah, ikut pengadaan barang dan jasa di desa-desa, katakanlah ketika sudah di PKP kan, maka katakanlah di desa tersebut ada, di satu kecamatan ada beberapa desa, pasti akan memilih yang menggunakan PKP, yang sudah PKP daripada yang belum PKP. Nah, mungkin itu aja teman-teman bendahara ya, update peraturan terkini terkait dengan PPN. Untuk selanjutnya ada yang pertanyaan atau kebingungan silakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi perpajakan lainnya ya, update-update terkini terkait perpajakan. Dan silakan untuk video yang lainnya di request silakan ya teman-teman, tulis di kolom komentar. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa kembali.